Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Aman Rozak. Silakan subscribe channel ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, melanjutkan video yang kemarin, video cerita tentang di asrama. Kemarin saya cerita ketika kelas 1. Nah, saat ini saya akan cerita kelas 2, mudah-mudahan sampai di kelas 3. Kelas 2 itu menurut saya lebih seru ya, karena kami itu memegang jabatan. Kan yang memegang jabatan seksi itu kan kelas 2. Nah, ada seksi. Nah, sebelum kami menjabat seksi, di kelas 1 akhir itu kami mendapatkan bayangan seksi. Bayangan seksi agama, bayangan seksi kebersihan, bayangan seksi keamanan, bayangan seksi perairan, bayangan seksi olahraga, bayangan seksi keputrian yang awat. Nah, saya sendiri, saya menjadi bayangan sesi agama, karena saya seneng dengan agama. Ya mungkin dinilai dari saya bisa memimpin yasin ya, memimpin yasinan waktu itu. Saya mungkin bacaan Qurannya bagus, mungkin waktu itu saya tingkat alfanya juga, alfa sholat berjamaah di masjid juga saya sedikit mungkin. Itu mungkin yang jadi pertimbangan dari kakak kelas menunjuk saya sebagai sesi bayangan agama. Nah, sampai di kelas 2 ketika prajabatan, ternyata saya ditunjuk sebagai koordinator sesi agama. Kan ada koordinator, terus ada anggotanya. Anggota saya waktu itu adalah Rizky Pedi, teman saya, Imam Askolani, terus satu lagi siapa ya? Apa 2 itu ya? Iya, yang 2 itu kayaknya. Terus di atas, kalau di atas seksi itu ada Peter namanya, pejabat teras. Peter saya waktu itu Ikhwanul Hakim. Itu. Nah, keseruan saya menjadi sesi agama itu ketika membangunkan teman-teman dan adik-adik untuk sholat, ketika mengabsen mereka untuk sholat, terus ketika mengunci kamar ketika akan sholat. Itu. Nah, kenapa kok membangunkan orang itu sholat? Pada saat itu saya belum tahu fadilahnya, keutamaan membangunkan orang sholat atau mengajak orang sholat. Padahal itu gede banget pahalanya. Tapi alhamdulillah saat itu saya jalani. Nah, ada yang bangunnya susah, ada yang mengajak gelut lah, emosi, bikin emosi nggak bangun-bangun gitu. Jadi saya bangunin kelas 1 dan juga kelas 2. Pokoknya semua saya bangunin. Kelas 2 yang tidur sama saya bangunin. Kelas 3 juga, kelas 1 juga semuanya saya bangunin. Entah mereka mengatur dia, terserah. Nah, ketika sholat saya mengabsen kelas 1 dan juga kelas 2. Jadi ada buku absennya. Saya absen kelas 1 dan juga kelas 2. Nanti malamnya ketika mereka ada yang alpa, nah mereka dapat hukuman dari saya, pusap sampai berpuluh-puluh kali lah, karena sudah absen. Nanti setelah itu juga ada denda sendiri di akhir semester. Terus yang tak kalah seru adalah ketika saya mengunci kamar adik tingkat ketika akan sholat. Pada saat itu biasanya sholat maghrib. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6:04, itu saya sudah berdiri di depan pintu kamar kelas 1. Nah, di asrama kami itu seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Jadi ketika pada saat bahasa Inggris, ya saya menghitung pakai bahasa Inggris. I count until 10. 1. Letter K. Bukan letter brother gitu kan. Bukan letter L gitu. Letter K. Wah, ada yang ngambil baju, ada yang baru mau mandi. 2. Lalu 3 letter. Pokoknya sampai 9. Terus sampai 10 saya tutup pintunya. Itu. Kalau bahasa Arab ya saya ngitungnya pakai bahasa Arab. Ahsubu hatta asyroh. Wahid. Baduka lagi. Bukan badu akhi. Isnen, salas. Sampai asyroh, sampai 10. Saya tutup pintunya. Itu. Ada keseruan sendiri. Terus selain itu juga ada jadwal kultum bagi kita semua untuk melatih mental dan juga public speaking.
dan juga pengetahuan agama. Jadi kebanyakan pada saat itu kutumnya itu cuma cari guyonnya aja, karena kami belum paham faedahnya ilmu agama pada saat itu. Nah, ada yang belum saya ceritakan di kelas 1. Jadi kami itu setiap satu semester itu 1 atau 2 kali ada ulangan bahasa. Ada ulangan bahasa. Pada saat itu ulangannya bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena kami kan kelas 1 dikasih mufrodat dan juga vocabulary. Mufrodat itu kosakata bahasa Arab, vocabulary itu kosakata bahasa Inggris. Dikasih lah. Saya termasuk yang rajin nyatet, terus tidak ada yang terlewatkan, tidak ada vocabulary dan juga mufrodat yang terlewatkan oleh saya. Makanya buku saya jadi rujukan kakak kelas untuk membuat soal, karena termasuk paling lengkap punya saya. Ulangan pertama itu mengejutkan. Saya seorang yang lulusan SMP Negeri 1 Purbolinggo bisa juara 1 peringkat pertama ujian bahasa Arab. Saya pada saat itu salah satu. Jadi nilai saya 9,8 apa ya kalau nggak salah. Itu cukup menggemarkan ya. Aman bisa winning, jadi bisa juara 1 padahal dari SMP. Mungkin jadi pada saat itu banyak yang mengira saya itu lulusan MTS atau lulusan inilah pondok, padahal bukan. Kenapa kok saya bisa mengalahkan lulusan pondok dan juga MTS? Karena pada saat itu ulangan pertama itu soal-soalnya banyak yang isinya mufrodat dan juga vocabulary. Karena ingatan saya cukup kuat dan saya juga menulisnya itu benar, panjang pendeknya dan juga harokatnya itu kan ngaruh juga. Istakmal yastakmilu, memakai misalnya. Sona'a yasna'u. Apa ya, lupa aku. Terus apa lagi? Hasibayah subuh, menghitung gitu. Itu saya menulisnya benar, makanya pada saat menjawab itu juga alhamdulillah saya juga benar. Terus saya jadi winner, ya seru lah. Jadi dipanggilnya itu pada saat setelah Taji'ul Lughah. Taji'ul Lughah itu pertunjukan bahasa. Misalnya di hari Ahad itu ada pertunjukan bahasa kelas 3 misalnya. Mereka setelah mereka menunjukkan pertunjukan drama bahasa, nah itu setelahnya itu diumumkan yang juara. Saya pede dong depan santriwati, depan Astri sama Putri. Juara 1 ulangan bahasa Arab, Amanatul Rusak. Ya wajar lah. Mendapatkan hadiah, jadi pusat perhatian. Ya dulu seneng, tapi sekarang enggak. Seperti itu. Nah teman-teman yang terima soalan, lanjut ke kelas 2. Di kelas 2 saya menjadi ketua kelas bimbingan. Nah jadi kelas bimbingan dan juga kelas sekolah itu berbeda. Kelas bimbingan itu saya pada saat itu di kelas IPA 2. Nah kalau di kelas 2 itu lombanya bukan speech competition, tapi lombanya Agustusan. Nah jadi saya sebagai ketua kelas, saya ya seperti firqohan lah, seperti muhadharah, saya menunjuk siapa yang mau mengikuti lomba. Pada saat itu lomba Agustusan ya ada lagu Islami tentunya, ada puisi juga kalau nggak salah, tapi puisinya bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Terus ada pidato, terus ada olahraga. Nah pada saat itu lombanya tuh kurang lebih 1 minggu lah atau 8 hari. Tetapi saya itu dalam 8 hari itu saya pasti muncul di panggung. Entah saya ikut lomba, entah saya jadi background. Kan kalau di tempat kami ada background perlombaan. Misalnya puisi itu ada backgroundnya. Lagu Islami itu ada backgroundnya yang mengiringi itu. Saya itu pasti muncul tiap hari. Sampai-sampai ketika saya naik ke panggung, itu ada yang nyeletuk abad Astri. Aman meneh itu. Saya tiap hari saya muncul. Pernah suatu saat kan ada teman saya yang lulusan pondok Al Muhsin Metro pada saat itu. Dia tak tunjuk pidato karena kan spesialis lah. Di saat hari perlombaan, lombanya pada Isya, pada maghrib dia ngomong, "Man, bibir saya jendol." Memang bibirnya tahu jendol gitu loh, jendol.
akhirnya mau nggak mau saya yang gantikan dong sebagai ketua gitu. Nah, pada saat itu yang membuat saya agak susah itu karena teksnya dikumpul ke juri. Jadi mau nggak mau harus sama dong. Jadi pada maghrib itu saya paling bener itu. Dan ketika perlombaan, apa yang terjadi? Tidak ada yang sama di teks tersebut. Jadi saya ini apa ya, spontanitas. Tapi seru, pidatonya seru. Sampai-sampai banyak yang teman-teman saya mengatakan, wih pasti juara 1 ini kak di kelas 6. Pasti juara 1 ini kak. Padahal ya gitulah. Tapi ternyata saya tidak juara. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang kami juara. Paduan suara kami juara 1 waktu itu, nyanyikan lagu apa ya, anak kambing saya, mana di mana anak kambing saya. Tapi kami variasi juara 1. Itu keseruan kelas 2. Nah mungkin sekian cerita di kelas 2. Mungkin nanti akan lanjut di kelas 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.